Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 575 bertepatan dengan bab ke 2900. Saat Yi Chen menuju bandara, Su Jipei sudah mendapatkan informasi dari koneksinya tentang jadwal penerbangan pesawat pribadi Gyukuyi. Kebetulan mata-mata yang dia utus di lapangan konser juga memberitahunya kalau Gyukuyi akan sampai di lokasi pukul 1 siang lebih untuk gladi resik. Waktu keberangkatan dan gladi resik sangat pas, membuatnya makin yakin dengan jadwal Gyukuyi yang satu ini. Karena Gyukuyi akan tiba di bandara di atas pukul 12 siang, maka dirinya tak perlu begitu cepat berangkat ke bandara, pikir Su Jipei dalam hati. Akhirnya dia pun berpesan pada bawahannya agar berangkat pukul 11.30 untuk menjemput Gyukuyi di bandara. Namun Su Jipei sama sekali tak tahu kalau wanita itu kini sudah duduk dalam pesawat tujuan kota Jinling. Yi Chen tiba di bandara pada pukul 9.30 pagi. Sesampainya di sana, Chen Jekai juga sudah berada di sana. Chen Jekai menggiring Yi Chen masuk ke area internal bandara dan berhenti di wilayah apron yang tertutup agar identitas Gyukuyi tidak terbocorkan. Chen Jekai telah menggunakan segala macam koneksi untuk menyingkirkan para petugas bandara dari tempat parkir pesawat ini. Sementara waktu, Chen Jekai telah menggunakan segala macam koneksi untuk menyingkirkan para petugas bandara dari tempat parkir pesawat ini. Sementara waktu, ketika pesawat yang ditumpangi Gyukuyi memasuki apron tersebut, hanya akan ada Yi Chen dan Chen Jekai di sekitarnya. Selanjutnya, 15 menit kemudian, pesawat Gyukuyi mendarat di bandara Jinling. Tak lama, ada sebuah kereta penggiring yang menuntun pesawat tersebut untuk ke salah satu apron. Saat pesawat itu berhenti, Chen Jekai mengeluarkan sebuah paket bunga dari mobil dan menyerahkannya pada Yi Chen. Tuan Muda Yi, saya telah mempersiapkan bunga ini untuk Anda. Yi Chen bertanya dengan heran. Sejak kapan aku menyuruhmu menyiapkan ini? Chen Jekai segera menjawab dengan suara yang pelan. Nonagu, sudah jauh-jauh kemari, Anda malah tidak mempersiapkan apa-apa. Itu tidak begitu enak dilihat. Yi Chen menundukkan kepala sambil menatap buket yang penuh bunga mawar segar tersebut. Dirinya dengan bingung berkata, kenapa harus bunga mawar? Ais, Chen Jekai mengibaskan tangannya. Tuan, ini sudah seharusnya. Kalau tidak ada ini, justru lebih aneh. Baru selesai berbicara, pintu pesawat perlahan terbuka. Sekejap, tangga pesawat juga mulai diluncurkan. Gyukuyi berlari keluar dengan gembira. Kak Yi Chen! Saat melihat Yi Chen, Gyukuyi berseru dengan manja. Dia lalu berlari ke hadapan Yi Chen dan melihat buket bunga di tangan sang pria. Dirinya dengan senang berkata, wah Kak Yi Chen, apa bunga ini untukku? Yi Chen memandang bunga tersebut sejenak, mengangguk dengan serba salah. Benar, ini memang diberikan untukmu. Indah sekali, ucap Gyukuyi dengan riang sambil menerima bunga tersebut dari tangan Yi Chen. Setelah memeriksa keadaan di sekelilingnya, dia melihat tak ada orang lain kecuali Chen Jekai. Dia pun menjinjit dan mengecup bibir Yi Chen sesaat. Dirinya dengan manis berkata, terima kasih Kak Yi Chen. Saat itu pula wajah tengil Chen Jekai refleks menoleh ke samping. Dia sangat paham momen Gyukuyi yang mencium Yi Chen tadi tidak boleh dilihat siapapun. Bila dijepret oleh paparazi, itu akan jadi topik terhangat yang terkini. Tentu saja berita skandal yang satu ini berbeda dengan Zhong Tianyu kemarin. Popularitas Gyukuyi memang nyata di Tiongkok. Dirinya termasuk idola masyarakat.
wanita idaman para pria. Ketenarannya di Jepang juga tak kalah kehebatnya dengan artis lokal ternama. Di sini Yi Chen berpura-pura acuh tak acuh mengusap wajahnya yang berkata pada Gyuyi, "Nanan, kamu pasti lelah selama perjalanan kemari. Lebih baik aku mengantarmu kembali ke hotel untuk beristirahat." Gyuyi segera menarik lengan Yi Chen dan bertanya, "Kak Yi Chen, apakah kamu nanti masih ada urusan?" Yi Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." "Kenapa?" Gyuyi berkata dengan dingin. "Kalau begitu, bagaimana kalau nanti temani aku makan siang di hotel?" "Oke." Yi Chen langsung menyetujui tanpa berpikir. Lagi pula dia juga tidak berencana untuk pulang ke rumah siang nanti. Makan dimanapun sama saja. Jadi dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo, aku akan mengantarmu ke hotel Buckingham Palace." "Baik." Gyuyi buru-buru naik ke mobil sambil memegang bunga. Yi Chen memanggil Chen Jekai sehingga Chen Jekai juga naik ke mobilnya dan memimpin jalan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan Chen Jekai bertanya pada Gyuyi, "Nanan, jam berapa Paman Gu dan Bibi Lin akan datang besok?" Jawab Gyuyi, "Mereka seharusnya juga tiba di jam yang sama seperti hari ini atau mungkin lebih lambat sedikit." Kemudian Gyuyi menambahkan lagi, "Oh ya Kak Yi Chen, jika besok kamu senggang, kita bisa ke bandara untuk menjemput mereka." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Oke, nanti kamu pastikan lagi waktu kedatangan Paman Gu dan Bibi Lin. Besok kita akan menjemput mereka di bandara." Gyuyi segera mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu tunggu sampai nanti, aku sekarang akan langsung melakukan video call dengan ayah." Yi Chen buru-buru berkata, "Tidak perlu buru-buru. Kalau kamu bertanya sekarang, mungkin saja Paman masih kerja. Nanti malam baru bertanya juga tidak apa-apa." Gyuyi melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa Kak Yi Chen. Aku juga harus memberi kabar pada mereka kalau aku sudah tiba dengan selamat." Sambil berbicara, dia menekan tombol untuk melakukan video call. Dengan cepat Gyuyi Yanjong langsung terhubung dan bertanya sambil tersenyum, "Nanan, kamu sudah tiba di Jinling dengan selamat?" Gyuyi menjawab sambil tersenyum, "Ayah, aku sudah tiba. Kak Yi Chen datang menjemputku." Kemudian dia dengan cepat mengarahkan ponselnya ke arah kanan sehingga kamera menangkap gambar Yi Chen yang sedang mengemudi di sebelah kiri. Begitu melihat Yi Chen, Yu Yanjong langsung tersenyum berkata, "Aduh Yi Chen, maaf sudah merepotkanmu menjemput Nanan di bandara." Jawab Yi Chen sambil tersenyum, "Paman Gu terlalu sungkan. Nanan datang ke Jinling, tentu saja aku harus menjemputnya." Yu Yanjong berkata sambil tersenyum, "Tadinya Bibi Lin dan aku berencana untuk pergi ke sana hari ini, tetapi perusahaan akan mengadakan rapat dewan komisaris sehingga aku benar-benar tidak bisa pergi hari ini. Jadi aku dan Bibi Lin baru akan pergi ke Jinling besok pagi untuk bertemu dengan kalian." "Baik Paman Gu." Yi Chen buru-buru menambahkan, "Besok aku akan menjemput Anda dan Bibi Lin di bandara bersama Nanan." Saat berbicara di dalam video, terlihat Lin Wan Qiu melangkah masuk ke ruangan Gu Yanjong dan berkata, "Gu Yanjong, orang-orang sudah hampir tiba. Kamu juga pergilah ke sana." Balas Gu Yanjong sambil tersenyum, "Aku sedang melakukan video call dengan Nanan juga Yi Chen. Apakah kamu mau berbicara dengan Yi Chen?" "Benarkah?" Lin Wan Qiu berkata dengan gembira dan buru-buru melangkah ke belakang Gu Yanjong dan membungkuk ke arah kamera sambil tersenyum. "Yi Chen, besok adalah hari ulang tahunmu. Bibi akan mengucapkan selamat padamu terlebih dahulu." Yi Chen buru-buru menjawab, "Terima kasih Bibi Lin." Lin Wan Qiu sudah sejak awal menganggap Yi Chen sebagai menantunya. Bisa dibilang sudah menganggapnya sebagai putra sendiri. Jadi hubungan mereka berdua sangat dekat. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah lama tidak ke Yanjing melihat aku dan pamanmu. Kami berdua sangat merindukanmu. Pamanmu di Yanjing setiap hari terus membicarakanmu." Gu Yanjong tersenyum dan berkata, "Seperti kamu tidak pernah membicarakannya saja. Kenapa di ingatanku kamu yang paling sering membicarakannya?" Lin Wan Qiu berkata sambil tersenyum, "Yi Chen, di dalam hatiku sudah seperti putraku sendiri. Memangnya salah aku
sebagai ibu membicarakannya. Gu Yanjong mengangguk dan berkata pada Yi Chen, "Yi Chen, coba lihat, aku dan Bibi Lin benar-benar sudah menganggapmu sebagai anak sendiri. Kalau ada waktu, kamu harus sering ke Yanjing untuk mengunjungi kami." Yi Chen tanpa ragu-ragu langsung menyetujuinya dan menjawab, "Paman Gu, tenang saja, aku pasti akan mengunjungi kalian." Gu Yanjong mengangguk puas dan berkata, "Yi Chen, aku dan Bibi Lin akan mengadakan rapat Dewan Komisaris, jadi sampai di sini dulu. Besok kita baru akan berbicara lagi saat bertemu." Ketika Yuki mendengar orang tuanya akan mengadakan rapat, dia buru-buru berkata, "Ayah, ibu, kalian jangan buru-buru menutup telepon. Aku masih belum menunjukkan bunga yang diberikan Kak Yi Chen padaku." Lalu dia buru-buru mengarahkan kamera ke buket bunga yang ada di pangkuannya. Lin Wan Qiu yang berada di ujung telepon berkata sambil tersenyum, "Aduh, buket bunga mawar yang besar sekali. Yi Chen benar-benar baik. Aku sudah bersama ayahmu begitu lama, tapi ayahmu sepertinya tidak pernah memberiku bunga." Gu Yanjong berkata dengan malu, "Kita berdua sudah tua. Kenapa harus memperdulikan hal begini?" Lin Wan Qiu memutar matanya dan berkata, "Ini perbedaanmu dengan Yi Chen. Kamu coba lihat betapa romantisnya Yi Chen. Meski hanya menjemput di bandara saja, sudah menyiapkan sebaket bunga mawar." Yi Chen juga terdiam sejenak. Pada saat ini Gu Qiuyi berkata sembari tersenyum, "Ayah, sudah dengar. Ayah harus belajar banyak dari Kak Yi Chen." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan sangat puas, "Oke, aku sudah selesai pamer. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Bye." Setelah Gu Qiuyi mengakhiri panggilan, Yi Chen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Nanan, Bibi Lin sekarang juga sibuk dengan grup Gu?" "Iya." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sejak ayahku sembuh, grup Gu juga berkembang gila-gilaan. Banyak hal yang harus diurus, tapi ayah tidak percaya pada kedua pamanku, jadi ibu terpaksa membantunya." Gyukuye menghela napas. Membicarakan ini, ibuku benar-benar wanita yang kuat. Dia lebih gila kerja daripada ayahku. Akhir-akhir ini dia terlihat lebih lesu dari sebelumnya. Benar-benar membuat orang kasihan melihatnya, jawab Yi-Chen sambil tersenyum tipis. "Setelah Paman Gu dan Bibi Lin besok datang, aku akan memberi mereka suplemen. Pasti akan sangat bermanfaat untuk tubuh mereka." Yukuyi terkekeh dan berkata, "Benar-benar bagus sekali, Kak Yi-Chen. Kamu memiliki resep obat yang bagus. Cepat berikan padaku juga. Aku akhir-akhir ini juga terlalu bekerja keras." "Oke," Yi-Chen berkata dengan santai. "Bukankah kamu hanya tinggal bilang saja padaku?" Yukuye mengangguk lalu teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Oh iya Kak Yi-Chen, bagaimana keadaan Jong Tianyu sekarang? Apa yang sudah kamu lakukan padanya saat dia memutuskan untuk keluar dari dunia entertainment?" "Dia," tukas Yi-Chen dengan santai, "aku meminta Hongwu untuk mengaturnya pergi ke laut untuk memancing." "Hah?" Gukuye bertanya dengan heran. "Apa? Pergi memancing? Bukankah perusahaan manajemennya mengumumkan kalau dia akan belajar di luar negeri?" Yi-Chen tertawa. "Dia juga ingin belajar ke luar negeri. Terlalu bagus untuknya. Aku mengaturnya menjadi pelaut selama 3 tahun dan dalam kurun waktu 3 tahun tidak boleh turun dari kapal. Ini karena bisnis grup ekspedisi Ocean belum dimulai, jadi aku mengaturnya untuk bekerja di perahu nelayan terlebih dahulu. Sekarang harusnya sudah sampai di Laut Cina Selatan dan sudah mulai memancing." Yukuyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kak Yi-Chen, kamu terlalu licik. Kenapa membiarkannya menjadi pelaut?" Yi-Chen berkata dengan nada bercanda, "Alasan utamanya adalah karena orang di peternakan anjing sudah terlalu banyak dan sekarang sudah diperluas. Bisa dibilang dia sedang beruntung." Yuki tertegun sejenak dan bertanya dengan sedikit bingung, "Kak Yi-Chen, peternakan anjing apa? Apa maksudnya orang yang tinggal di peternakan anjing?" Yi-Chen melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Hal semacam ini tidak pantas untuk anak-anak. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak." Yukuye menjulurkan lidah dan berkata dengan patuh, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi." Kemudian Yukuye bertanya lagi, "Oh iya Kak Yi-Chen, apa kamu akan kembali ke Yanjing untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur di festival Qingming?" Yi-Chen mengangguk. "Iya, kenapa?" "Tak apa-apa." Yukuye berkata, "Bukankah festival Qingming berada di bulan April? Masih ada lebih dari 20 hari. Artinya setelah lebih dari 20 hari aku bisa melihatmu lagi di Yanjing." Yi-Chen tersenyum tipis. "Ya, aku pasti akan mengunjungi Paman Gu dan Bibi Lin." Gyukuye berkata, Pengaturan waktu kali ini sangat tepat karena aku sudah akan pergi ke Amerika Serikat pada pertengahan bulan April." "Ke Amerika?"
Yi Chen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke Amerika Serikat? Tidak apa, tidak tiba-tiba, jawab Gyukuyi. Tur konserku kali ini bukanlah karena aku ingin mundur dari dunia entertainment, jadi aku harus mengadakan beberapa konser lagi. Anggap saja sebagai bentuk pertanggungjawabanku pada para penggemarku. Aku juga memiliki banyak penggemar di Eropa, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan banyak di antara mereka adalah keturunan Cina. Jadi selain mengadakan konser di dalam negeri, aku juga harus mengadakan konser di Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika. Aku akan mengadakan 5 konser dari pertengahan April hingga akhir April di kota-kota New York, Chicago, Los Angeles, Houston, dan Seattle. Kemudian pindah ke Jepang dan Korea Selatan untuk mengadakan masing-masing 3 konser lagi. Yi Chen bertanya dengan kebingungan, kenapa tidak menyelesaikan konser di Asia dulu, baru pergi ke Eropa dan Amerika? Kamu sudah bersusah payah selama setengah bulan, masih harus cepat-cepat kembali lagi. Gu Qiyi berkata sambil tersenyum. Ayah dan ibu kebetulan akan pergi ke Amerika Serikat di bulan April untuk mengurus masalah pekerjaan. Jadi aku berencana untuk pergi bersama mereka. Lalu dia bertanya lagi pada Yi Chen. Kak Yi Chen, bagaimana kalau kamu juga ikut kami pergi? Yi Chen menggelengkan kepalanya tersenyum. Aku tidak bisa pergi. Di Jinling ada banyak masalah. Grup ekspedisi Ocean juga sepertinya akan mulai beroperasi bulan April. Jadi sepertinya aku tidak bisa pergi. Gyukuyi mengangguk dan berkata dengan sedikit sedih. Ini juga karena aku tidak terlalu familiar dengan kehidupan di Amerika Serikat. Jadi aku selalu merasa tidak biasa. Ada ayah dan ibu, setidaknya lebih baik. Jika Kak Yi Chen juga bisa ikut pergi akan lebih baik lagi. Tapi kamu juga ada urusan sendiri. Aku benar-benar bisa memahaminya. Yi Chen menghiburnya. Meskipun Amerika Serikat jauh, tapi hanya membutuhkan waktu penerbangan 12 jam. Selama itu yang terpenting adalah kamu tampil untuk orang-orang Cina di perantauan. Jadi kamu juga tidak perlu bersusah payah untuk menyesuaikan diri. Iya, Gyukuye sedikit mengangguk dan bertanya kepada Yi Chen. Kak Yi Chen, kamu tidak ingin pergi ke Amerika Serikat? Yi Chen menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku ke Amerika Serikat? Gyukuye menjawab, mengunjungi kakek nenekmu. Aku dengar dari ibu kalau kakek dan nenekmu masih hidup. Yi Chen tertegun sejenak dan setelah beberapa detik baru tertawa dengan tidak wajar membalas. Sebaiknya aku tidak mengganggu mereka. Lagi pula waktu kecil juga hanya berjumpa beberapa kali saja. Mereka juga pasti tidak memiliki perasaan apapun padaku. Aku juga tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Ada satu hal yang tidak Yi Chen katakan. Sebelumnya dia tidak terlalu tahu mengenai asal-usul ibunya dan hanya pernah bertemu kakek neneknya saat masih sangat kecil, jadi tidak terlalu memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka, apalagi setelah dia mengenal He Yuanjiang. He Yuanjiang memberitahukannya kalau keluarga ibunya sebenarnya lebih berpengaruh daripada keluarga Yi. Kakek dan neneknya tidak terlalu puas dengan keputusan ibunya menikah dengan ayahnya dan mengikuti ayahnya kembali ke Tiongkok. Katanya ibunya bertengkar dengan keluarganya karena hal ini. Sekarang ibu sudah meninggal. Dirinya merupakan cucu yang sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Jika dia benar-benar pergi menemui kakek neneknya, takutnya akan membuat mereka merasa canggung. Oleh karena itu, Yi Chen merasa tidak mengganggu mereka juga semacam bentuk rasa kehormatan pada mereka. Yi Chen pergi ke hotel Buckingham Palace dan mengantar Gyukuyi ke kamar yang sudah dipesan oleh timnya dengan lift khusus. Begitu memasuki kamar, Gyukuyi langsung berlari ke sofa dalam 2-3 langkah dan bersandar di sana sambil menghela napas. Ya Tuhan, melelahkan sekali bangun pagi-pagi untuk mengejar pesawat. Yi Chen berkata sambil tersenyum. Kalau lelah, istirahatlah sebentar. Setelah istirahat baru kita pergi makan. Yuki buru-buru bertanya, Kak Yi Chen, kamu ingin membawaku makan di mana? Yi Chen berkata, terserah kamu. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa makan di restoran Hotel Buckingham Palace. Kalau kamu keberatan, kita bisa ke Mansion Tansiang milik Hongbu. Yuki dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu ke Mansion Tansiang. Terlalu merepotkan dan terlalu mewah. Untuk makan saja terlalu melelahkan. Lagi pula jam 1 nanti aku juga ada latihan di stadion
dan waktunya terlalu ketat. Lalu Gyukuyi bertanya dengan lembut, "Kak Yichen, bagaimana kalau minta bagian restoran membuatkan makanan dan mengantarnya ke kamar? Kamu bisa menemaniku makan di kamar." Yichen mengangguk dan berkata, "Jika kamu terlalu malas untuk bergerak, aku akan meminta Chen Jekai menyuruh orang mengantarkan makanan kemari." Gyukuyi buru-buru berkata, "Begitu akan lebih baik." Yichen menelpon Chen Jekai dan memintanya mengatur bagian restoran untuk memasak beberapa makanan dan mengantarnya ke kamar Gyukuyi sekitar pukul 11.30. Chen Jekai lalu buru-buru ke bagian restoran untuk mengawasi karena takut terjadi kelalaian. Pukul setengah 11, iring-iringan mobil yang disiapkan oleh Su Jipe sudah berkumpul di pintu masuk stadium dan siap-siap berangkat ke bandara untuk menjemput Gyukuyi. Demi memahami rute perjalanan Gyukuyi, Su Jipe secara khusus mencari orang untuk menanyakan status pesawat jet pribadi milik Gyukuyi. Seperti apakah landasan sudah siap, apakah sudah siap terbang, dan jam berapa akan lepas landas. Namun saat hendak berangkat ke bandara, dia menerima pesan dari Yanjing yang memberitahunya kalau pesawat jet pribadi Gyukuyi baru saja membatalkan rencana penerbangannya hari ini. Su Jipe tidak terlangsung bereaksi, lalu menelpon untuk bertanya, "Kamu bilang Gyukuyi membatalkan rencana penerbangannya. Apa yang terjadi? Apakah cuaca di Yanjing buruk? Ada badai petir atau cuaca berangin?" Jawaban pihak di seberang telepon sederhana dan ringkas. "Angin bertiup tapi tidak ada awan di langit." Angin bertiup, tapi tidak ada awan di langit. Su Jipe mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu masalah lalu lintas udara?" Jawaban pihak lain tetap sederhana dan lugas, "Lalu lintas udara normal." Lalu apa yang terjadi? Su Jipe bertanya dengan kebingungan. Bukankah pembatalan penerbangan hanya ada dua penyebab ini? Entah cuaca buruk atau lalu lintas udara yang buruk. Pihak lain berkata, ada kemungkinan lain, yaitu dia sendiri yang membatalkannya. Jika pihak lain memiliki perubahan rencana dan tidak bisa terbang, tidak mungkin membiarkan pesawatnya terbang tanpa membawa penumpang, kan? Su Jipe merasa cemas, lalu segera menutup telepon dan berbalik kembali ke stadium berkata kepada Chen Duoduo yang sedang bekerja, "Duoduo, kapan Nonagu akan tiba hari ini?" Chen Duoduo pura-pura terkejut dan berkata, "Gyukuyi akan mulai latihan jam 1 siang. Bukankah aku sudah bilang padamu?" Su Jipe menjawab sambil menahan amarahnya, "Aku bertanya kapan dia terbang kemari, tapi aku tadi dengar pesawatnya sudah membatalkan rencananya penerbangannya hari ini." Chen Duoduo bertanya dengan wajah penuh kebingungan, "Hah? Benarkah? Aku tak pernah mendengar tentang ini dan dia juga tidak memberitahuku." Su Jipe bertanya balik, "Kamu adalah manajernya. Mana mungkin kamu tidak tahu kapan dia tiba di Jinling hari ini?" Chen Duoduo mengangguk dengan serius dan berkata, "Tuan Muda Su, ucapanmu benar. Aku memang tidak tahu kapan dia akan tiba di Jinling hari ini. Dia sendiri juga menyuruhku mengatur penjemputan, hanya mengatakan akan tiba di stadion pukul 1 siang." Su Jipe mengangkat pergelangan tangannya melihat arloji Richard Mille edisi terbatas yang berada di pergelangan tangannya dan mengerutkan kening. Sekarang sudah jam 11 siang. Kalau dia terus menunda, pasti tidak akan bisa tiba di stadion tepat waktu. Kemudian Su Jipe berkata, "Baiklah, aku akan menelpon Nona Gu." Chen Duoduo lalu menyahut, "Tuan Muda Su, jika tidak ada hal lain, aku akan melanjutkan pekerjaanku." "Baik." Su Jipe mengangguk lalu mengeluarkan ponsel yang mencari nomor Gyukuyi dan menelponnya. Namun yang terdengar malah suara operator telepon. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba kembali." Su Jipe semakin bingung, menyadari Gyukuyi mematikan ponselnya. Dia tidak tahu kalau Gyukuyi sudah sejak awal mengaktifkan mode jaringan jangan ganggu, sehingga hanya beberapa panggilan yang dia masukkan ke dalam daftar putih baru bisa menelponnya. Tidak peduli siapa yang menelpon, akan mendapat pemberitahuan kalau ponselnya sedang tidak aktif. Jadi Su Jipe
buru-buru menyuruh seseorang untuk mencari tahu informasi yang relevan dari Bandara Jinling, tapi bandara tidak memiliki informasi masuknya Gyokuye. Dia langsung berpikir kalau Gyokuye seharusnya belum tiba di Jinling, mungkin dia masih berada di Yanjing karena terjadi masalah dan langsung mengganti pesawat lain untuk segera datang ke Jinling. Jadi dia dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk pergi ke bandara Jinling untuk menunggu dan pada saat bersamaan menelepon teman-teman yang berada di stasiun kereta api, meminta mereka untuk membantu memeriksa apakah Gyokuye membeli tiket kereta ekspres. Menurutnya dari Yanjing ke Jinling, Gyokuye tidak memiliki pilihan lain selain naik pesawat dan naik kereta ekspres. Selama dia berhasil menggenggam dua jalur ini, dia pasti bisa menunggu Gyokuye. Alhasil yang tidak disangka-sangka olehnya adalah setelah menunggu sampai hampir jam 12 masih belum melihat bayangan Gyokuye. Teman-temannya di stasiun kereta api dan bandara juga tidak membuat kemajuan apapun. Hal ini membuat Sujipe sangat bingung. Dia merasa Gyokuye sangat mementingkan pertunjukan ini. Pertunjukan akan resmi dimulai besok. Hari ini dia harus menyelesaikan glade resik dan tidak seharusnya menghilang di saat seperti ini. Namun saat ini dia tidak bisa menghubunginya dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya sedikit cemas melihat hanya tinggal 2-3 menit lagi sudah jam 12. Setelah mempertimbangkan secara matang, Sujipe memutuskan untuk membatalkan rencana penjemputan Gyokuye dan kembali ke stadion untuk melihat-lihat. Mungkin saja Gyokuye diam-diam sudah tiba di stadion, tapi dirinya malah masih berada di bandara menjemputnya. Hal ini akan menjadi lelucon besar. Setelah memahaminya, dia buru-buru membawa orang ke pusat Olimpiade. Tepat pada mobilnya memasuki gerbang pusat Olimpiade, Ye-chan sedang mengantar Gyokuye ke jalur VIP di pintu belakang pusat Olimpiade. Chen Duo sudah terlebih dahulu mengatur staf menutup pintu keluar masuk untuk mencegah penggemar masuk. Setelah Ye-chan menghentikan mobilnya, Gyokuye berkata pada Ye-chan, "Terima kasih Kak Ye-chan sudah mengantarku kemari. Aku pergi dulu." Ye-chan bertanya pada Gyokuye, "Nanan, bagaimana kalau aku menemanimu gladi resik?" Gyokuye buru-buru berkata, Tidak, gladi resikku adalah rahasia untukmu. Tidak peduli apapun yang kamu ucapkan, juga tidak boleh membiarkanmu melihatnya. Kalau tidak akan ada kejutan lagi ketika pertunjukan resmi besok. Kak Ye-chan, lebih baik kamu kembali bekerja saja." Ye-chan tidak berdaya sehingga hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Telepon aku kalau terjadi sesuatu." Gyokuye berkata dengan riang, "Kak Ye-chan, jangan lupa untuk menjemput ayah dan ibuku besok bersamaku." "Baik." Ye-chan menyetujuinya lalu menambahkan, "Kamu cepat lakukan pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa Kak Ye-chan." Pada saat yang sama, Sujipe juga mengerahkan mobilnya ke jalur VIP karena dia adalah penyelenggara tunggal. Akhir-akhir ini dia juga terus menggunakan jalur VIP, jadi staf akan langsung membiarkannya lewat begitu melihat mobilnya. Begitu Sujipe mengarahkan mobilnya ke jalur VIP, dia melihat Gyokuye berjalan turun dari mobil BMW 520 di depannya dan saat turun masih melambai dengan gembira pada orang yang berada di dalam mobil. Sujipe tidak bisa melihat wajah pengemudi dari belakang, tapi melalui balik kaca dia bisa melihat bagian belakang kepala Ye-chan. Ye-chan memiliki potongan rambut pendek dan dilihat bagaimanapun dari belakang sudah tahu dia adalah seorang pria. Pada saat ini api kemarahan mulai berkobar di dalam hati Sujipe. Dia menggertakkan giginya, mengutuk, "Sialan, aku sudah menunggunya hampir setengah hari, tapi tidak disangka malah menyuruh pria lain mengantarmu bandara dan stasiun kereta ekspres saja tidak ada informasi mengenaimu, tapi ternyata kamu sudah tiba di Jinling. Sepertinya kamu memang sengaja menghindariku." Lalu dia dengan cermat mengingat nomor plat mobil Ye-chan, mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. "Hei, bantu aku memeriksa sebuah nomor plat mobil. Aku ingin semua informasi mengenai pemilik mobil ini secepat mungkin." Sujipe bukanlah orang yang suka menindas orang lain di Jinling. Oleh karena itu, meski dia dapat menggunakan banyak koneksi
tapi sama sekali tidak dapat diandalkan. Pada dasarnya bawahan dia harus melewati beberapa lapis baru dapat menyentuh orang-orang penting. Biasanya jika dia ingin menanyakan informasi mengenai seseorang di Jinling, dia akan menelepon bawahannya, kemudian bawahannya itu akan menghubungi koneksi yang mereka miliki untuk menemukan koneksi lokal di Jinling. Meski sedikit merepotkan, tapi sama sekali tidak sulit. Namun yang tidak dia ketahui adalah mobil BMW yang ingin dia selidiki. Kali ini terdaftar atas nama istri Yi Chen, Xiao Churan, sebagai perwakilan keluarga Yi di Jinling dan juga sebagai tangan kanan Yi Chen. Chen Jekai telah mengatur koneksi atas bawah sehingga semua informasi pribadi yang berkaitan dengan Yi Chen, Xiao Churan, ayah mertua Xiao Changkun, dan ibu mertua Malan, dia akan segera mendapatkan peringatan jika ada orang yang menyelidiki informasi mengenai mereka sekeluarga saat memasukkan nama atau nomor plat dan mengklik cari. Chen Jekai akan langsung mendapatkan peringatan. Pada saat bersamaan, siapapun yang menyelidiki Yi Chen dan keluarganya, baik plat nomor, alamat nomor, identitas mereka, sistem akan segera memasang perlindungan dan memberikan respons pertama. Sistem sedang dalam pemeliharaan. Silahkan coba lagi nanti pada pihak lain. Oleh karena itu, saat orang bersangkutan yang ditemukan oleh bawahan Sujipe memasukkan nomor plat mobil Securan ke dalam sistem, Chen Jekai akan segera menerima kabar dan orang itu mendapatkan informasi sistem sedang dalam pemeliharaan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan berencana untuk menunggu beberapa menit baru mencobanya lagi. Saat orang itu sedang menunggu, Chen Jekai segera menghubungi penanggung jawab Departemen Perhubungan Jinling untuk melakukan serangan balik di sistem internal, dan dalam waktu kurang dari 1 menit orang yang menyelidiki nomor plat mobil Securan sudah ditemukan. Orang itu adalah manajer tingkat menengah dari Departemen Perhubungan Jinling. Dia baru saja menerima permintaan dari seorang teman beberapa menit yang lalu meminta bantuannya menyelidiki sebuah nomor plat mobil. Pihak itu hanya bilang menginginkan informasi mengenai registrasi mobil tersebut, jadi dia juga tidak berpikir berlebihan dan langsung memberikan serangan balik pada pihak lain. Namun yang tidak disangka adalah Chen Jekai berhasil menguncinya hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian dia tiba-tiba dipanggil oleh atasannya dan ke ruangan. Bagaimana mungkin dia tahu kalau karena pencariannya tadi yang menyebabkan malapetaka ini? Begitu membuka pintu, berjalan masuk dan bertanya dengan datar, "Kepala Jang, Anda dan instruksi, ada instruksi untukku?" Orang yang disebut Kepala Jang langsung menanyainya, "Apakah kamu baru saja menyelidiki informasi mobil BMW di sistem?" Pria itu berkata dengan gugup, "Tidak, Kepala Jang. Apakah ada salah paham?" "Salah paham," Kepala Jang berkata dengan dingin. "Kamu jangan lupa kalau di dalam sistem ada rekaman statistik. Akun yang menyelidiki mobil itu adalah milikmu, dan alamat IP yang melakukan permintaan pencarian juga berasal dari tempatmu. Bagaimana kamu menyelesaikan hal ini?" Pria itu terkejut. Dia biasanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kepala Jang dan bisa dibilang salah satu orang yang kepercayaannya. Seharusnya tidak menjadi serius seperti ini. Pasti dirinya sudah membuat masalah. Jadi dia buru-buru menjawab dengan suara rendah, "Kepala Jang, kita memang bekerja di sistem transportasi. Aku menyelidiki sebuah mobil juga tidak bisa dibilang melanggar peraturan, kan? Kenapa Anda harus begitu emosi? Jangan sampai Anda marah sampai sakit karena aku." Kepala Jang berkata dengan tegas, "Dalam keadaan normal, hal ini hanya masalah membuka satu mata dan menutup satu mata. Tapi kali ini kamu menyinggung orang penting. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu." Pria itu bertanya dengan gugup, Kepala Jang, ini apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah Anda memberitahuku garis besarnya? Bisakah Anda memberitahuku garis besarnya? Aku sekarang benar-benar kebingungan." Kepala Jang memelototinya dan berkata dengan dingin, "Karena tindakanmu ini, Chen Jekai dari Hotel Bukit membalas mencariku. Kamu tahu latar belakang dia, bisa membuatnya begitu cepat mencariku. Pasti bukan masalah sepele." Pria itu berseru, Chen Jekai, Kepala Jang, "Kalau begitu aku sekarang harus bagaimana? Tolong Anda beritahu aku." Kepala Jang menjawab,
ada satu cara untuk menembus kesalahanmu, tapi tergantung kamu mau bekerja sama atau tidak. Pria itu buru-buru berkata, tentu saja aku akan bekerja sama. Setelah Chen Jekai menyelesaikan semua masalah secepat mungkin, dia segera menelepon Yichen. Pada saat ini, Yichen baru bisa meninggalkan pusat Olimpiade. Setelah selesai menelepon, Chen Jekai berkata kepada Yichen, Tuan Muda, tadi ada orang yang menyelidiki informasi mengenai mobil istri Anda di sistem data lalu lintas. Yichen mengerjekkan kening dan bertanya, siapa yang menyelidiki? Chen Jekai buru-buru menjawab, manajer tingkat menengah dari departemen bersangkutan. Lalu dia melaporkan apa yang terjadi pada Yichen. Yichen menjawab, setelah mendengar laporannya, Chen Jekai, tindakanmu mengenai masalah ini sangat baik. Tindakan pencegahan yang sangat baik. Ini adalah pekerjaanku. Yichen bertanya lagi, apakah kamu sudah menyelidiki balik siapa yang ingin memeriksa nomor plat mobil istriku? Chen Jekai buru-buru menjawab, hasil penyelidikan balik kita adalah orang itu teman sekelas orang yang bersangkutan di Yanjing dan bekerja di perusahaan yang terdaftar atas nama keluarga Su. Keluarga Su. Yichen tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, kalau begitu kemungkinan orang yang menyelidikiku pasti adalah Su Jipe dari keluarga Su. Aku baru saja mengantar Nanan ke stadion dan dia pasti sudah melihatku. Chen Jekai berseru, sialan, bajingan kecil dari keluarga Su ini selalu memiliki niat buruk terhadap Nona Gu. Aku dengar hari ini dia mengatur iring-iringan mobil mewah pergi ke bandara untuk menjemput Nona Gu, tapi semuanya sia-sia. Lalu Chen Jekai bertanya lagi, Tuan Muda, Su Jipe kemungkinan besar sudah mengawasi Anda. Dia sekarang ingin memeriksa nomor plat mobil Anda. Pasti sudah mengincar Anda. Meski Jinling bukan daerah kekuasaan keluarga Su, tapi jika keluarga Su mau, dia dapat mulai mencari koneksi di Yanjing. Aku rasa tidak lama kemudian dia akan mencari Anda. Anda harus waspada. Iya, tugas Yichen dengan ekspresi tegas. Su Jipe seharusnya belum melihat wajahku, tapi karena dia sendiri yang datang mencariku, aku harus mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Kemudian Yichen berkata lagi, besok malam aku akan menghadiri konser Nanan. Jika tidak mengambil tindakan pas pada Su Jipe, aku pasti akan bertemu dengannya di tempat konser. Jadi masalah ini harus segera diselesaikan sebelum konser. Chen Jekai buru-buru bertanya, Tuan Muda, apa rencana Anda? Yichen mencibir, begini, pertama-tama kamu minta orang dari departemen itu untuk memberikan informasi palsu pada Su Jipe dan informasinya sesuai yang kukatakan. Yichen memberitahu rencananya pada Chen Jekai secara detail dan menyuruhnya untuk mengikuti pengaturannya dengan ketat. Yichen tahu betul saat dirinya menyelamatkan Su Jiyu dan Su Jipe di Jepang, jadi jika langsung berhadapan dengan Su Jipe, dia pasti akan mengenali dirinya. Jadi daripada menunggu dia mengenali dirinya di konser besok, lebih baik mengambil inisiatif untuk membereskannya. Awalnya dia tidak ingin melakukan apapun pada Su Jipe. Bagaimanapun setiap orang berhak mengejar pasangannya yang disukainya, tapi tidak boleh karena menyukai Gyukuji lalu tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula dia tidak arogan mendominasi seperti Zhong Tianyu yang menginjak kepala. Namun kali ini benar-benar berbeda. Nyali Su Jipe ini besar sekali, berani menyuruh seseorang memeriksa plat mobil istrinya. Tindakannya kali ini benar-benar sudah di luar batas. Karena sudah melewati batas, jangan salahkan diriku bersikap kasar. Karena suasana hati sangat buruk, Su Jipe hanya duduk di dalam mobil Rolls Royce miliknya dan tidak turun dari mobil untuk waktu lama. Meskipun gladi resik Gyukuyi terdengar sampai ke dalam mobil, tapi dia masih duduk di dalam mobil tak bergerak. Saat ini dia merasa sangat kesal. Yang membuatnya kesal adalah Gyukuyi sengaja menghindari dirinya, dan di sisi lain adalah pengemudi mobil BMW yang tidak diketahui identitasnya. Dan lagi dia juga tidak mengerti mengapa Gyukuyi merendahkan dirinya naik mobil BMW ke stadion. Lagi pula merek mobil BMW ini di kalangan generasi kedua Yanjing hanyalah sampah yang tidak akan disentuh, seperti mereka yang merupakan keturunan keluarga konglomerat Rolls Royce yang dimodifikasi khusus untuk menjadi standar.
sudah menjadi standar digunakan untuk berpergian. Mobil BMW sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mobil kelas atas seperti Rolls-Royce yang dimodifikasi khusus. Suzuki melihat sudah lebih dari 10-20 menit, tapi bawahannya masih belum memberikan informasi mengenai mobil BMW dan membuatnya sedikit kesal saat dia hendak menelepon untuk memarahi bawahannya. Bawahannya sudah menelepon terlebih dahulu. Suzuki segera mengangkat telepon dan bertanya, "Aku menyuruhmu menyelidiki plat mobil. Kenapa lama sekali? Kenapa lama sekali baru ada jawaban?" Bawahnya buru-buru berkata, "Tuan muda, orang sana baru melaporkan ada kesalahan pada sistem dan baru selesai menanganinya. Mobil yang ingin Anda selidiki sudah ada hasilnya." Suzuki buru-buru bertanya, "Apa hasilnya? Siapa pemilik mobil itu?" Pihak lain menjawab, "Tuan muda, mobil BMW yang Anda minta aku periksa terdaftar atas nama Grup Dihau." Grup Dihau. Suzuki tanpa sadar mengerutkan kening. Dia sudah berada di Jinling beberapa saat, jadi setidaknya sedikit memahami situasi di Jinling. Perusahaan lokal terbesar di Jinling adalah Grup Dihau, tapi identitas pemilik grup ini sangat misterius. Bahkan Suzuki juga tidak tahu siapa pemilik perusahaan ini. Karena itu dia sedikit terkejut dan berkata, "Apakah hasil penyelidikan ini benar?" Bawahannya buru-buru menjawab, "Sudah pasti benar. Dia memberitahuku ada lebih dari 500 kendaraan yang terdaftar atas nama Grup Dihau. Dan mobil BMW ini adalah salah satunya. Selain itu ada satu detail kecil. Mobil yang Anda katakan itu bukan BMW 520, tapi BMW 760. Tidak mungkin." Suzuki berseru, "Aku melihat dengan mataku sendiri. Angka 520 tertulis di bagian belakang mobil itu. Bagaimana bisa menjadi 760? Apakah salah periksa?" "Tidak," bawahannya berkata dengan serius. "Aku sudah berulang kali mengkonfirmasi dengan temanku dan dia mengatakan kalau nomor plat mobil ini memang milik BMW 760. Kalau menurut ucapan Anda angka yang tertulis di bagian belakang mobil adalah 520, maka menurutku mungkin sudah dirubah." Bawahannya menambahkan lagi, "Tuan muda, Anda mungkin tidak tahu terlalu memahami mobil mewah kelas bawah seperti BMW ini, tapi sebenarnya ada perbedaan besar antara seri 5 dan seri 7. Sepintas memang kelihatan mirip, tapi jika dilihat dengan seksama sebenarnya banyak perbedaan. Namun orang yang tidak mengerti tidak akan bisa melihatnya. Sama halnya seperti Mercedes-Benz E-Class dan S-Class. Orang yang tidak mengerti mobil tidak akan bisa melihat perbedaannya. Bagaimana kalau Anda melihat rekaman kamera mobil dan membandingkan dengan foto-foto BMW 760 yang ada di internet? Jika benar-benar salah periksa, aku akan segera bertanya lagi pada orang itu." Suzuki tentu saja tidak ingin membuat kesalahan, jadi dia segera berkata, "Aku akan melihat rekaman kamera mobil dulu. Kamu carikan aku gambar detail bagian belakang BMW 760 dan 520, lalu kirim kepadaku di WeChat. Aku akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu." "Baik." Suzuki buru-buru membuka rekaman kamera mobil yang dipasang di mobil Rolls-Royce dan menemukan rekaman terbaru. Setelah diputar, dia melihat dengan jelas di bagian belakang mobil memang menempel tulisan BMW 520. Alasan dia ingin mengetahui mobil itu seri 520 atau 760 terutama untuk menentukan apakah mobil itu memang milik Grup Dihau. Jika benar mobil ini adalah BMW 760 seperti yang dikatakan bawahannya, maka semua petunjuknya cocok dan dapat dipastikan kalau mobil ini adalah milik Grup Dihau. Namun jika mobil ini bukan 760 melainkan 520, biasa itu membuktikan informasi yang didapat bawahannya itu salah. Dengan begitu, yang bermasalah antara bawahannya atau mobil BMW 520 itu, atau kemungkinan adalah satu mobil yang sama. Suzuki lalu menerima beberapa gambar detail resmi BMW 520 dan BMW 760 di bawahnya. Suzuki sekilas dapat melihat gambar detail resmi BMW 760 sama persis dengan mobil yang terekam oleh kameranya. Ini berarti mobil tadi memang BMW 760 dengan logo yang sudah diubah. Artinya mobil tersebut memang milik Grup Dihau. Suzuki mengernyitkan kening, menelepon seseorang dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapa pemilik Grup Dihau?" "Aku tidak tahu." Orang di seberang telepon menjawab, "Perwakilan Grup Dihau bernama Wang Dongsu, tapi saham Grup Dihau tidak terdaftar atas namanya." Kemungkinan pihak lain mulai menjelaskan, meski perusahaan ini terdaftar di Jinling, tapi struktur ekuitas
Grup Dihau ini mirip dengan perusahaan raksasa e-commerce yang ada di dalam negeri. Di struktur teratas masih ada sebuah perusahaan induk luar negeri. Yang lebih parah lagi adalah perusahaan induk luar negeri itu adalah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Saiman. Perusahaan ini memegang saham 100% Grup Dihau. Jadi kita harus melidiki siapa pemilik perusahaan ini, baru bisa mengetahui pemilik Grup Dihau yang sebenarnya. Merepotkan sekali. Su Jipei bertanya lagi, apakah kita bisa mendapatkan informasi mengenai perusahaan pemilik saham ini? Tidak bisa. Pihak lain mengatakan dengan jujur, Kepulauan Saiman sudah lama mengumumkan peraturan baru untuk memberikan perlindungan pada semua perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Saiman, sehingga semua informasi yang berkaitan dengan komisaris dan pemegang saham semuanya adalah rahasia. Ini sama dengan strategi bank di Swiss. Jadi kita juga tidak akan bisa menemukan informasi apapun. Sial, Su Jipei memaki. Aku tidak percaya grup sebesar Grup Dihau di Jinling ini tidak ada yang tahu pemiliknya, pria atau wanita, dan berapa usianya. Pihak lain segera berkata, orang yang memberiku informasi mengatakan padaku kalau bos mereka sangat hebat, muda, tampan, dan juga mengatakan kalau dia adalah orang kaya misterius yang sangat terkenal di Jinling tahun lalu. Orang kaya misterius apa? Ketika Su Jipei mendengar orang di ujung telepon mengatakan milik Grup Dihau masih muda dan tampan, membuatnya sedikit kesal sehingga bertanya dengan dingin, apakah orang yang misterius ini sangat terkenal? Pihak lain menjawab, menurut sumber yang kudapat, dia cukup terkenal. Dia menggunakan puluhan juta uang tunai di sebuah toko permata untuk menghancurkan seorang penjual yang memandang rendah orang lain. Saat itu berita ini tersebar luas di Jinling. Su Jipei sedikit terkesal. Jika menurut ucapan bawahannya, dia merasa bos Grup Dihau benar-benar pesaing yang kuat. Terlebih lagi dengan Gyukuyi yang sengaja menghindari dirinya dan pergi ke stadion bersama orang itu, bahkan mengucapkan selamat tinggal dengan sangat akrab. Mungkin orang ini sudah selangkah lebih maju dari dirinya dan sudah memenangkan hati Gyukuyi. Memikirkan hal ini membuat Su Jipei merasa marah dan cemas, lalu berkata, apakah kamu memiliki informasi mengenai Wang Dongsu ini? Ada. Bawahannya melanjutkan, informasi Wang Dongsu sangat mudah digali. Dia adalah penduduk asli di Jinling dan semua masa lalunya terekam dengan jelas. Saat sekolah, dia adalah seorang murid teladan, kemudian bergabung dengan Grup Dihau dan membantu Grup Dihau berkembang menjadi semakin besar, lalu dipromosikan menjadi wakil ketua dewan Grup Dihau dan menjadi salah satu pemimpin Grup Dihau sampai sekarang. Su Jipei mengangguk dan berkata, sepertinya jika ingin mengetahui siapa pemilik Grup Dihau ini harus mencari Wang Dongsu dan mengobrol dengannya. Lalu Su Jipei memberikan perintah, kamu bantu aku hubungi Wang Dongsu ini. Katakan saja aku ingin mengunjunginya di Grup Dihau dan membicarakannya masalah kerjasama dengannya. Su Jipei merasa dirinya sebagai putra dan cucu tertua keluarga Su selama menyebutkan namanya dan mengatakan ingin berkunjung. Siapa yang tidak akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat? Ketika bertemu dengan Wang Dongsu, dia harus mencoba mencari tahu identitas pemilik Grup Dihau dari mulutnya. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan melepaskan niat untuk bekerja sama sebagai umpan. Dirinya percaya bos Grup Dihau itu pasti akan ingin bertemu dengan dirinya. Saat mendengar kabar keluarga Su ingin bekerja sama, setelah bawahannya mendengar perintahnya, mereka buru-buru bertanya, Tuan muda, kapan Anda ingin bertemu Wang Dongsu? Su Jipei berkata tanpa ragu, sekarang. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.